Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Siti Nurhayati. Materi tafsir ekonomi. Yang pertama, tafsir ekonomi tentang jual beli. Jual beli atau disebut juga dengan al-bai' menurut ulama al-Hanafiyah adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu yang disepakati atau tukar menukar. Sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Aktivitas jual beli merupakan gambaran terjadinya hubungan muamalah antara manusia dengan manusia lainnya yang menjadi rutinitas yang tidak bisa dilepaskan akan ketergantungannya, di mana penjual dan pembeli saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara saling menukarkan barang yang bermanfaat sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Materi 2 tentang tafsir ayat produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Kalau produksi dipahami dengan makna kerja dan berusaha dalam menghasilkan sesuatu, bukan membuat barang mentah menjadi barang jadi, tentu diproduksi sudah ada sejak masa yang paling awal. Untuk selanjutnya yaitu tentang kegiatan distribusi. Makna distribusi dalam ekonomi Islam tentu lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaannya. Dan yang terakhir yaitu mengenai konsumsi. Konsumsi sendiri adalah sesuatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Materi 3 tentang tafsir tentang riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti tambahan, berkembang, membesar, dan meningkat. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang memiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Di kalangan masyarakat sering kita dengar dengan istilah rente-rente, juga disamakan dengan bunga uang. Terdapat macam-macam riba. Yang pertama yaitu riba nasi'ah, merupakan tambahan beban hutang yang berlipat-lipat setiap kali gagal pelunasan pada tanggal jatuh tempo setiap bulannya. Yang kedua, riba fadli, merupakan barter barang yang berbeda kualitas. Yang ketiga, riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada ketentuan atau tambahan bagi orang yang meminjami dan yang piutangi. Yang keempat, riba yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dan si penjual pembeli menjualnya kembali kepada orang lain. Yang keempat, materi tafsir ayat sewa menyewa. Ijarah adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ain dari suatu benda itu sendiri. Materi 5 tentang hutang piutang. Dalam terminologi fikih muamalah, hutang piutang disebut dengan dayan. Istilah dayan juga terkait dengan istilah qard. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagai ulama ada yang mengistilahkan hutang piutang dengan istilah iqrad atau iqrad. Pengertian umum hutang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai. Transaksi seperti ini adalah fikih dinamakan mudayanah atau tadayun. Dasar hukum hutang piutang dapat kita temukan dalam Al-Quran dan hadis. Rukun dan syarat hutang piutang: yang pertama akid atau orang yang berhutang, yang kedua makut, barang yang dihutangkan, yang ketiga surat al-qad, yaitu ungkapan ijab dan qabul. Yang terakhir tentang materi sistem bagi hasil mudharabah. Kata bagi hasil berasal dari kata bahasa Arab mudharabah. Menurut bahasa, kata mudharabah semakna dengan aqatu, potongan, berjalan, dan atau bepergian. Dalam Al-Quran tidak ditemukan istilah mudharabah secara langsung, akan tetapi melalui akar kata-kata dob yang diungkapkan sebanyak 58 kali. Dari akar kata inilah kemudian lahir istilah mudharabah. Mudharabah merupakan akad antara dua belah pihak saling menanggung salah satu pihak yang menyerahkan hartanya kepada orang lain.
untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah yang pertama, pengusahanya pilih mengusahakan modal secara ada izin yang jelas dari pemiliknya. Yang kedua, menurut ulama Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melalui modal yang diberikan kepadanya. Yang terakhir, pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk mudharabah, juga tidak boleh mencampurkan dengan harta pemiliknya. Sekian materi 1-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.